Halo, perkenalkan nama saya Indi Dwi Kurniawan dengan NIM 237075006. Selamat datang di video saya hari ini. Saya hari ini akan membahas isu internasional yang sangat penting, yaitu konservasi Great Barrier Reef di Australia. Great Barrier Reef adalah sebuah terumbu karang yang terbesar di dunia, membentang sepanjang lebih dari 2.300 km lepas pantai Queensland, Australia. GBR ini juga dihidupi oleh lebih dari 1.500 spesies ikan dan 400 spesies karang keras dan ribuan spesies lainnya. Dan untuk video ini saya ingin menggunakan teori hubungan internasional, yaitu Green Theory, di mana Green Theory adalah teori yang berfokus pada hubungan antara manusia dan alam dalam kerangka keberlanjutan, menekankan bahwa degradasi lingkungan seperti yang dialami oleh Great Barrier Reef adalah hasil dari eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan sistem ekonomi yang mengabaikan keseimbangan ekologis. Untuk rumusan masalah, saya ingin mempertanyakan sejauh mana kebijakan dan tindakan pemerintah Australia untuk melestarikan Great Barrier Reef dalam menghadapi ancaman ekologis seperti pemutihan. Tapi tahukah kalian bahwa ekosistem ini sedang menghadapi ancaman serius? Salah satu ancaman terbesarnya adalah pemutihan karang. Pemutihan ini terjadi karena suhu laut meningkat akibat pemanasan global. Karang sebenarnya memiliki alga kecil bernama Zooxanthellae di dalam tubuhnya. Alga ini memberi nutrisi dan warna indah pada karang. Tapi saat airnya terlalu panas, karang ini harus mengusir alga ini. Dan tanpa alga Zooxanthellae ini, karang menjadi lemah, kehilangan warnanya dan akhirnya mati. Nah, lalu apa sih yang sudah dilakukan pemerintah Australia dalam menghadapi Great Barrier Reef ini? Nah, pemerintah Australia memiliki sebuah program bernama The Reef 2050 Long-Term Sustainability Plan. Program ini bertujuan melestarikan terumbu karang hingga tahun 2050. Beberapa langkah yang diambil termasuk mengurangi polusi air, memperbaiki habitat kritis seperti hutan bakau, dan mendukung aksi global untuk menurunkan emisi karbon. Tapi, apakah plan ini dijalani dengan baik? Organisasi seperti WWF sering mengkritik kebijakan pemerintah Australia, seperti kurangnya target ambisius dalam penanganan perubahan iklim. WWF menilai RIF 2050 Plan tidak cukup ambisius dalam menangani perubahan iklim, yaitu yang merupakan ancaman terbesar bagi GBR. WWF mengkritik kebijakan pemerintah Australia yang masih mendukung industri bahan bakar fosil, termasuk ekspansi tambang batu bara seperti Carmichael Coal Mine dan proyek gas alam cair. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan komitmen global untuk menurunkan emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan. Kedua, penanganan polusi yang tidak komprehensif. WWF juga menyampaikan keprihatinan atas lemahnya penanganan polusi air yang berasal dari aktivitas pertanian dan perkebunan, limpasan pestisida, nutrisi berlebih dari pupuk, serta sedimentasi akibat penggundulan hutan dan pengolahan tanah yang buruk yang telah menyebabkan degradasi kualitas air di kawasan GBR. WWF menyoroti bahwa beberapa wilayah di sekitar GBR tetap mengalami tingkat polusi yang tinggi karena kurangnya pengawasan, yang artinya sekitaran GBR tuh masih belum ada kayak sebuah polis atau enforcer yang menjaga GBR ini, Great Barrier Reef ini. Yang ketiga, minimnya pendanaan untuk konservasi dan restorasi. Pendanaan konservasi menjadi salah satu aspek yang paling sering dikritik WWF. Dalam pandangan WWF, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung berbagai proyek konservasi GBR dalam kerangka RIF 2050 Plan masih jauh dari memadai. Proyek-proyek utama seperti restorasi habitat kritis, rehabilitas hutan bakau dan lamun, serta pengembangan teknologi yang pelestarian memerlukan investasi yang jauh lebih besar untuk menghasilkan dampak yang signifikan. Jadi, apa kesimpulannya?
GBR atau Great Barrier Reef menghadapi ancaman yang semakin besar akibat pemanasan global. Pemutihan karang dan polusi yang mempengaruhi keberlanjutan ekosistem ini, meskipun pemerintah Australia telah melancarkan Reef 2050 Long Term Sustainability Plan ini sebagai langkah strategis untuk melindungi Great Barrier Reef, kebijakan ini mendapatkan kritik dari WWF terkait ketidaksiapan dalam menangani ancaman utama seperti perubahan iklim dan degradasi ekosistem. Kritik utama WWF mencakup kurangnya ambisi dan menanggulangi perubahan iklim, penanganan polusi yang tidak cukup komprehensif, serta minimnya pendanaan untuk konservasi restorasi terumbu karang. REF 2050 Plan ini memang memerlukan perbaikan yang signifikan, terutama dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, meningkatkan target pengurangan polusi, serta memperbesar alokasi dana publik untuk konservasi GBR. Tanpa upaya yang lebih ambisius dan implementasi yang lebih efektif, masa depan GBR ini sudah pasti akan menjadi ancaman ya, akan semakin terancam. Yang tidak hanya merugikan ekosistem laut, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat adat, dan masyarakat global menjadi kunci untuk memastikan pelestarian Great Barrier Reef yang efektif di masa depan. Begitu saja dari saya. Terima kasih.